Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putih Kamsya dengan NIM 22059015. Di video ini saya akan mempresentasikan sejarah singkat mengenai usaha yang akan saya jalani bersama anggota kelompok saya ini, yang bernama Usaha Tahu Gokil atau disingkat dengan nama Tago. Nah, Tahu Gokil ini adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner, khususnya snack berupa gorengan. Ini merupakan olahan tahu dengan aneka variasi isian dengan rasa pedas, atau juga dikenal dengan istilah tahu jeltot. Nah, kami milih usaha ini bukan tanpa alasan, mengingat orang Indonesia pada umumnya suka makan gorengan dan sangat suka sekali dengan makanan pedas. Oleh karena itu, kami memilih usaha ini dan mencoba menginovasikannya agar terlihat berbeda dari usaha serupa pada umumnya. Untuk analisis SWOT dari usaha ini, kami memiliki kekuatan berupa inovasi produk yang akan membedakannya dari produk sejenis, harga yang terjangkau, karena kami memilih target pasar yaitu mahasiswa, jadi kami harus harga yang terjangkau karena produk kami akan dijual dengan harga yang pas dengan kantong mahasiswa. Yang ketiga, bahan baku mudah didapat, lalu cocok untuk semua kalangan dan merupakan cemilan yang sehat. Kelemahan dari usaha kami yaitu persaingan yang cukup tinggi, ketergantungan pada pasar pada mahasiswa, dan juga kesulitan mempertahankan inovasi karena perubahan tren dan juga selera yang tidak bisa diprediksikan. Lalu untuk peluang dari usaha kami ini, yang pertama pasar mahasiswa yang cukup besar, lalu potensi akan ekspansi pemasaran digital yang dapat diterapkan dengan memanfaatkan platform digital dan juga medsos, serta kerjasama dengan platform pesan antar seperti GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood. Sedangkan ancaman yang akan kami hadapi dari usaha ini yaitu persaingan harga, perubahan selera konsumen, dan juga kenaikan harga bahan baku. Nah, untuk strategi dari usaha kami akan melakukan strategi pemasaran digital, inovasi produk, strategi kerjasama dan ekspansi, pelayanan pelanggan, pengelolaan keuangan, dan strategi diferensiasi. Deskripsi usaha dapat diperhatikan di sini. Lalu untuk rencana pemasaran, target konsumen seperti yang sudah dijelaskan, yaitu mahasiswa, khususnya mahasiswa UNP yang bernomisili di sekitar kampus UNP Air Tawar Barat. Lalu untuk wilayah pemasarannya dapat dikembangkan selain di sekitar UNP, yaitu di Car Free Day Padang, ekspansi ke pusat keramaian lain seperti mall atau food court, dan juga penambahan layanan pesan antar di platform digital. Sedangkan untuk situasi persaingan, ada banyak sekali usaha kecil menengah yang serupa dengan usaha ini, namun kami akan memiliki beberapa strategi diferensial yang akan membedakannya dengan produk kompetitor. Lalu untuk jumlah dan harga produk dapat diperhatikan di sini. Untuk tahu isi ayam suwir pedas seharga Rp5.000 per buah, untuk tahu isi bakso sosis pedas Rp4.000 per buah, dan untuk tahu isi sayur pedas Rp3.000 per buah, dan akan dipastikan harga ini akan worth it dengan kualitas yang akan kami sajikan pada produk kami nantinya. Untuk rencana produksi seperti bahan baku, alat, dan teknologi sudah dan sudah tersedia dan tentunya mudah untuk kami dapatkan. Lalu untuk proses produksinya dapat diperhatikan pada alur ini, diagram alur ini, dan juga untuk kapasitas produksinya 60 pieces per hari, di mana dalam satu siklus produksi, yakni 1 minggu, akan ada 5 hari produksi. Lalu rencana manajemen dan rencana keuangannya adalah sebagai berikut, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kebutuhan investasi akan peralatan, lalu kebutuhan modal kerja untuk satu siklus usaha, dan juga ada biaya bahan lain-lain. Nah, di mana untuk total dari biaya yang akan kami keluarkan dalam satu siklus usaha setelah dijumlahkan yaitu sebesar Rp1.104.000. Nah, untuk rencana laba ruginya sendiri setelah kami hitung dari penjualan yang sudah diramalkan sebelumnya akan memperoleh laba sebesar Rp96.000 per siklus usaha.
Lalu untuk benefit cost ratio menghasilkan angka 1,08 yang menunjukkan bahwa usaha ini layak untuk dilanjutkan. Sedangkan break even point menghasilkan angka sebesar 31 yang menggambarkan bahwa kami akan mencapai titik impas apabila sudah terjual produk sebanyak 31 pieces dalam seminggu. Nah, untuk kesimpulannya, usaha Tahu Gokil atau Tago hadir sebagai inovasi kuliner yang memanfaatkan tahu sebagai bahan utama dengan berbagai variasi isi. Dengan konsep yang ini, dengan konsep yang unik ini, kami menargetkan pasar mahasiswa yang tentunya menyukai makanan pedas, praktis, lezat, dan juga terjangkau. Selain memberikan sensasi rasa baru pada tahu, kami juga berkomitmen untuk terus berinovasi agar tetap relevan dengan selera dan tren konsumen. Melalui inovasi, kami berharap mampu bertahan kuat di tengah persaingan bisnis yang dinamis, seperti nama kami yakni Tago yang artinya kuat. Nah, untuk saran sendiri, yang pertama yaitu promosi yang harus tepat sasaran lagi, penambahan variasi produk, kemitraan dengan kampus, layanan pengantaran, menjaga kualitas, dan juga konsistensi rasa tentunya. Nah, sekian pemaparan secara singkat mengenai bisnis plan dari kelompok saya, yakni kelompok 9 dengan anggota saya, Posi Delvita dan Rahma Ardianti. Atas lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.